Bab 97. Lastri, yang sedang menunggu Shiren di meja judi, terkejut karena mendengar suara Isah dari ruang tamu. Lastri perlahan berdiri mendekat dan mengintip. Ternyata benar saja, Isah dan Karsidi ada di sana. Lastri tertegun. Hatinya bertanya, keluarga Kusuma bangkrut, tapi kenapa Karsidi dan Isah akan membeli rumah? Isah berkata lagi kepada Shiren. Tapi hanya orang bodoh yang menawarkan 120 juta untuk rumah sebobrok ini. Jika 80 juta itu masih masuk akal, akan kami bayar sekarang juga. Kosongkan besok, sebab aku akan langsung menempatinya. Isa sangat percaya diri dengan penawarannya itu, dia yakin Shiren akan setuju, karena menurut dugaannya Shiren sangat membutuhkan uang karena akan pergi ke Amerika. Isa tidak tahu jika Shiren orang kaya. Karena kata-kata kasar Isah, Shiren berkata, aku menawarkan 120 juta bukan berarti kamu bisa seenaknya menghinaku dengan menyebutku bodoh sambil menjatuhkan harga menjadi 80 juta. Di setiap lokasi perumahan ada kisaran harga tertentu. Jika kamu tidak puas, silakan mencari yang lain. Karsidi juga mengkritik Isah karena terlalu kasar. Karsidi memperkirakan harganya sekitar 110 juta. Jadi, tawaran 80 juta dari Isah memang keterlaluan. Maka Karsidi menjelaskan, Bu Shiren, maafkan istriku. Kami sungguh tidak bermaksud menghinamu. Jadi berapa harga sebenarnya yang kamu inginkan? Isah langsung melotot ke arah Karsidi. Kang tidak usah bertanya lagi. Rumah bobrok ini harganya paling 80 juta. Lihat saja kerusakannya. 50 juta tidak akan cukup untuk merenovasinya. Lastri keluar dan berjalan ke arah mereka lalu berkata, 80 juta, beli kandang ayam saja. Jangan rumah. Isah dan Karsidi terkejut melihat Lastri tiba-tiba muncul dari dalam rumah. Lastri, tidak usah ikut campur urusanku. Isah melotot. Aku tidak ikut campur, hanya ingin tertawa saja. Punya 80 juta tapi menginginkan rumah di perumahan dalam kota seperti ini. Mimpi. Jawab Lastri. Sial. Aku berani mencari rumah artinya uangku banyak. Menawar 80 juta untuk rumah begini itu wajar, namanya juga tawar-menawar, kata Isah tak mau kalah. Banyak. Memangnya ada berapa uangmu? Aku ingin tahu, tanya Lastri sinis. Karsidi langsung menjawab. Jelas lebih banyak darimu. Kamu penjudi, suamimu pengangguran, menantumu tukang tipu, yang bekerja hanya anakmu sendiri. Jika tidak ada anakmu, kalian bertiga tidak akan bisa makan. Jadi lebih baik diam. Lastri langsung memelototi Karsidi lalu menoleh kepada Isah. Isah, kamu dengar apa kata suamimu? Apa ada di keluargamu yang bisa menghasilkan uang seperti anakku? Makan kalian berempat saja semuanya masih mengandalkan pemberian ibu mertuamu, tapi beraninya merasa lebih tinggi dariku. Karsidi dan Isa terdiam lalu saling berpandangan. Lastri melanjutkan. Hei, dengar. Meskipun menantuku tidak kaya tapi dia memiliki villa mewah di Bougainville. Kamu mana? Baru mencari rumah seharga 80 juta saja sudah sombong, kata Lastri lalu tertawa. Meski Lastri sering menghina Udin, namun kini Udin dijadikan senjata untuk menyerang Isah. Melihat Karsidi dan Isah masih berdiri mematung tanpa menjawab, Lastri kembali melontarkan kalimat yang menyakitkan. Dulu aku juga mengira Udin cuma sampah, tapi ternyata masih ada yang bisa diharapkan. Lalu siapa yang kau harapkan? Ibro yang sebelumnya selalu kalian dipuji malah pergi begitu saja. Karsidi dan Isah menunduk seperti dua anak tiri yang sedang dimahari gurunya. Lastri kembali mengomel. Ibro pergi setelah puas meniduri anakmu. Sebagai orang tua seharusnya kamu malu memiliki anak yang sudah bukan perawan sebelum menikah. Karsidi dan Isah gemetar menahan amarah. Tapi Lastri masih berbicara. Karena kalian tahu anakmu sudah tidak suci lagi, lalu kalian jual kepada pria tua bernama Firman. Jangan mengira aku tidak tahu.
Orang tua mana yang lebih jahat daripada kalian yang tega menjual anaknya sendiri? Sungguh memalukan. Isah langsung berteriak sambil melompat mencoba menjambak rambut Lastri. Dasar setan. Kau tidak berhak menghakimi keluargaku. Namun tubuh Isah segera didorong keras oleh Lastri. Isah tidak berhasil menjambak rambut Lastri, ia langsung mundur ke belakang Karsidi. Siapa yang memulai duluan? Aku hanya membalikan tuduhanmu sesuai fakta. Jangan mengira aku akan diam mendengar keluargaku dihina, kata Lastri. Sekarang Firman juga kabur setelah puas dengan anakmu, sama seperti Ibro. Sebelum ditinggal kabur, anakmu diserahkan dulu kepada Barna. Orang tua macam apa yang tega membiarkan anaknya seperti itu? Tak lama kemudian, Barna juga kabur bersama ayahnya. Jelas itu bukan suatu kebetulan, Atang pun pasti sudah meniduri anakmu makanya dia kabur juga. Masih merasa lebih baik dari keluargaku. Shiren dan Wina hanya saling menatap sambil mengerutkan kening, lalu keduanya menjauh. Karena yang mereka bicarakan adalah urusan keluarga, bukan lagi urusan rumah. Tak satu pun dari mereka berani menghentikan. Amarah Isah tak terbendung lagi. Ia langsung menyerang Lastri, tetapi Karsidi dengan cepat menangkap tubuhnya. Isah mengamuk, dua kakinya terangkat ingin menendang Lastri, tetapi tak satu pun bisa menyentuhnya. Mau apa? Memangnya kamu sanggup melawanku? Tanya Lastri yang tubuhnya memang gemuk, tidak seperti Isah yang kurus. Lepaskan aku. Aku akan merobek mulutnya, teriak Isah kepada Karsidi yang tangannya memeluk erat pinggang Isah. Jangan menambah malu keluarga. Una sudah rusak, Dudung sudah seperti bayi. Sekarang kau mengancam akan merobek mulutku. Apa aku hanya selembar kertas yang dengan mudahnya bisa kau robek? Seru Lastri sinis. Lebih baik pulang saja. Dengan uang segitu tidak usah berpikir untuk membeli rumah. Pakai saja untuk makan agau besok kalian tidak kelaparan. Isah akhirnya berhenti Karsidi juga bingung. Karena ia tidak menyangka akan bertemu Lastri di sini. Tidak baik terus-terusan bertengkar di rumah orang lain. Lastri berkata lagi kepada Isah. Bilang kepada ibu mertuamu. Lebih baik jadikan Villa Kusuma untuk tempat berjudi, siapkan beberapa lapak. Aku bisa bantumu mengundang teman-teman judiku, agau langsung ramai. Lumayan untuk menambah penghasilan kalian. Karsidi sebenarnya lebih marah tetapi pikirannya masih waras. Mustahil ia harus berkelahi dengan seorang perempuan, apalagi di rumah orang lain. Karsidi hanya menatap Shiren dengan malu dan membungkuk sebagai permintaan maaf berharap Shiren bisa membantu, agau Lastri menjauh darinya. Isah, asal kau tahu. Aku dan keluargaku akan pindah ke Villa Bougainville minggu depan. Meskipun sudah bobrok, aku masih memiliki rumah yang ingin kukosongkan. Sedangkan kamu punya apa? Jarak antara kau dan aku kini sudah semakin jauh. Jadi jangan sombong di depanku, kita sudah beda kelas, kata Lastri. Karsidi segera membawa Isah keluar. Ayo kita pergi dari sini. Akan sama gilanya jika kamu terus melayani ocehan orang gila. Wina bergegas keluar untuk mengejar Karsidi dan Isah. Sedangkan Shiren mendekati Lastri. Lastri, saudaramu itu konyol. Dia pikir aku akan melepas rumah ini hanya dengan 80 juta. 80 juta juga belum tentu mereka punya. Karena aku tahu situasi keuangannya, kata Lastri. Ayo main lagi, kasihan mereka yang menunggu, kata Shiren kepada Lastri untuk melanjutkan berjudi. Wina bergegas menghampiri Karsidi yang sudah membuka pintu mobil. Tunggu Pak. Kalian masih ingin mencari rumah. Aku bisa membantu. Mardi tidak menjawab. Langsung masuk ke dalam mobil lalu pergi. Wina hanya bisa memandangi mobil Karsidi dengan kecewa. Baru akan tinggal di Villa Bougainville saja sudah sombong. Dia gak sadar jika villa itu hasil tipu daya si Udin. Jika sama sadar telah ditipu, villa itu pasti akan diambilnya kembali. Si Lasli pasti akan kembali ke rumah lamanya, kata Isa menggerutu di dalam mobil. Benar, suatu saat nanti hal itu pasti akan terjadi, kata Karsidi.
Sekarang kita akan kemana? Uangnya tetap harus dibelanjakan atau tidak diminta ibu, tanya Isa. Tetap dibelikan rumah yang barusan, harganya sudah sangat murah. Hanya saja jangan sekarang, soalnya di sana masih ada orang gila, kata Karsidi. Lalu kapan kita kembali ke sana lagi? Tanya Isa. Setelah memberi pelajaran kepada si Lastri, kata Karsidi. Bagaimana caranya? Tanya Isa. Karsidi menjelaskan. Si Lastri suka berjudi. Kita harus mengundang bandar judi yang handal dan meminta si Lastri untuk melawannya. Suruh bandar itu menguras uangnya, lalu hasilnya kita dibagi dua. Si Lastri bukan orang yang mudah menyerah. Meskipun kalah, dia tidak akan berhenti sebelum uangnya kembali meskipun harus berlama-lama di meja judi. Bahkan jika terus dipanas-panasi, dia akan rela menggadaikan apapun agar permainan bisa berlanjut. Aku menginginkan Villa Bougainville. Apa kau mengerti maksudku? Lastri tidak tahu apa yang direncanakan oleh Karsidi dan Isa. Saat itu, Lastri dan teman-temannya masih asik bermain judi. Karena hingga jam 9 malam Lastri masih belum pulang juga. Udin, Mardi, dan Ici akhirnya makan malam bertiga. Di sela-sela makan, Ici berkata kepada Mardi, "Pak, coba lebih tegas lagi kepada ibu. Jangan biarkan dia terus berjudi. Aku khawatir kesehatannya akan terganggu atau ditangkap polisi." Mardi tersenyum sinis. "Masih mengkhawatirkan ibumu yang seperti itu. Seperti yang tidak tahu saja dari kamu kecil, kapan ibumu pernah mematuhiku. Mau mendengarkan omonganku saja tidak. Nenekmu juga tidak suka dengan kebiasaannya itu. Itu yang menyebabkan kita semua diusir dari villa keluarga Kusuma. Untungnya saat itu kakekmu sudah membeli rumah ini. Jika tidak, pasti kita semua sudah menjadi gelandangan. Bukan karena aku menikah sama Kang Udin?" Tanya Ici. Mardi menggeleng. "Jika karena pernikahan kalian, kakekmu pasti akan membela. Tapi yang terjadi saat itu lebih parah. Acara pernikahan kalian belum selesai, bahkan tamu saja masih banyak. Tetapi ibumu malah memilih pergi untuk berjudi dan tidak pulang semalaman daripada menunggu acara selesai dan melayani para tamu hingga mereka semua pulang. Esoknya nenekmu marah besar dan kita semua diusir. Bahkan kakekmu pun saat itu marah." Mardi diam sejenak lalu melanjutkan. "Pernikahanku dengan ibumu juga tidak disetujui sejak awal. Ditambah selama kami tinggal di keluarga Kusuma, ibumu terus-menerus membuat masalah. Bahkan berani melawan ibuku. Namun kakek dan nenekmu masih bisa menahannya selama lebih dari 20 tahun. Puncaknya adalah ketika kalian menikah itu. Nenek dan kakekmu merasa ibumu telah mencoreng nama baik keluarga Kusuma di depan para tamu undangan dan tidak bisa dimaafkan lagi." Udin baru tahu sekarang bahwa Mardi dan Lastri menikah tanpa persetujuan orang tua mereka. Bahkan Udin juga baru tahu bahwa Lastri sudah dibenci oleh Rukmini sejak lama sebelum Ici lahir. Mardi berkata lagi, "Kakek dan nenekmu tidak pernah menyetujui pernikahan kami. Orang tua ibumu juga tidak datang saat kami menikah karena mereka pun tidak setuju. Bahkan orang tuaku dan orang tua ibumu saja tidak pernah saling mengenal. Kenapa bisa begitu? Selisih antara pernikahan ayah dan ibu dengan pernikahanku adalah 22 tahun. Artinya selama 22 tahun itu, pernikahan kalian tidak pernah direstui?" Tanya Ici. Mardi mengangguk. "Karena ibumu tidak bisa mengubah sikapnya. Lagi pula, awalnya dia telah berbohong berpura-pura menjadi putri dari seorang pengusaha kaya raya. Tapi akhirnya, orang tuaku tahu bahwa mereka hanyalah nelayan miskin di kampung kecil utara Karawang. Orang tuanya malu dengan kebohongan anaknya hingga tak mau mengenali orang tuaku. Mulai dari situ kebencian nenekmu pada ibumu bermula. Artinya sama saja. Sekalipun ibu berubah dari dulu, selama kebencian nenek belum hilang, maka tak akan pernah ada kecocokan," kata Ici. Mardi mengangguk lagi. "Kau benar. Jika mereka berdekatan, mereka seperti kucing dan anjing.
Sama-sama suka menyombongkan diri, tak bisa menghargai orang lain, suka membual, dan tak mau mengalah. Sudah jauh saja, keduanya masih mencari cara agar bisa bertengkar. Ichi dan Udin menghela nafas setelah mendengar penjelasan Mardi. Semua bermula dari ibu mertua yang memiliki sifat ingin bisa mengendalikan menantu perempuan mereka, tapi Lasri bukanlah menantu yang mudah dikendalikan. Jadi benar jika hubungan Rukmini dan Lastri diibaratkan seperti kucing dan anjing. Tak akan ada keharmonisan. Saat itu, TV sedang menyiarkan sebuah berita. Berita darurat. Beberapa hari yang lalu, pimpinan Kobayashi Pharmaceutical Co. Jepang, Masao Kobayashi, meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan di Tokyo. Menurut media Jepang, penyebab kematiannya adalah karena putra sulungnya, Ichiro, memberinya racun. Masao Kobayashi meminum racun dengan efek stimulan yang kuat, yang menyebabkan jantungnya kelebihan beban dan ia meninggal karena serangan jantung mendadak. Interpol telah menerima kabar bahwa Ichiro saat ini bersembunyi di Bandung, Jawa Barat. Dan sekarang keluarga Kobayashi menawarkan hadiah sebesar 30 miliar untuk memburu Ichiro. Jadi, sejumlah besar pembunuh bayaran dan anggota geng Jepang telah memasuki Indonesia. Dan beberapa dari mereka sudah berada di Bandung. Polisi tengah aktif memburu para pembunuh bayaran ini. Masyarakat Bandung diminta untuk selalu waspada dan segera menghubungi polisi jika menemukan orang dengan kewarganegaraan Jepang yang mencurigakan. Anak biadab demi harta, berani membunuh ayahnya sendiri, kata Mardi. Udin tersenyum, karena Ichiro sebenarnya anak yang sangat menyayangi ayahnya. Ia ingin menyembuhkan ayahnya, tapi dengan cara yang salah. Yang membuat Ichiro jadi terlihat buruk. Jiro mencurigai Ichiro yang membunuh ayahnya. Jadi Jiro harus memburu Ichiro untuk dibunuh. Kini upah perburuannya telah bertambah menjadi 30 miliar. Itu wajar, karena Jiro pasti ingin cepat-cepat mengambil alih posisi kepemimpinan, maka Jiro harus segera menemukan Ichiro. Jiro sebenarnya tahu Ichiro tidak berniat membunuh ayahnya. Mustahil ia pergi ke Indonesia dan membunuh ayahnya dari jauh dengan obat. Karena dengan begitu Ichiro justru tidak akan bisa mengambil alih posisi kepemimpinan di Kobayashi. Konyol dan hanya membuang-buang waktu. Jiro juga tahu kakaknya pasti bersembunyi dan tidak berani keluar. Kobayashi juga telah mentransfer 100 miliar kepada Udin untuk obat tersebut. Artinya Udinlah dalang dari kecelakaan ayahnya, bukan Ichiro. Udin segera mengirimkan catwa kepada Bahar agar Bahar bisa menghubungi Jiro. Bahar harus meminta tebusan sebesar 50 miliar untuk Ichiro. Jika Jiro tidak setuju, Ichiro akan dibawa ke Jepang untuk menggelar konferensi pers dan menjelaskan masalah yang sebenarnya serta mengambil haknya sebagai pimpinan Kobayashi Pharmaceutical. Pemikiran Udin sebenarnya sederhana. Jika Jiro ingin menjadi pimpinan, Jiro harus bersedia bekerja sama dengannya. Jika Jiro tidak mau, Ichiro lah yang akan diperintah untuk maju dan bekerja sama dengan Udin. Jika keduanya bersekongkol secara curang dan Kobayashi dibagi dua, kerugiannya akan semakin besar. Membagi dua perusahaan yang masih memiliki utang besar kepada bank tentu bukan perkara sepele. Tanpa banyak bertanya lagi, Bahar langsung menelepon Jiro untuk menyampaikan maksud perkataan Udin. Jiro jelas terkejut mendengarnya. Kobayashi telah membayar 100 miliar kepada Udin untuk membeli racun yang menjadi penyebab kematian Masao. Jika kasus ini menyebar, tentu akan menjadi kasus yang memalukan. Sebenarnya, Udin bisa saja langsung membunuh Ichiro karena menurut Jiro ada pembayaran yang jelas yaitu 30 miliar. Kenapa dia harus dibawa Ichiro ke Jepang? Jiro sangat membenci Udin. Namun, ia tak kuasa menahan tipu daya Udin. Akhirnya Jiro bernegosiasi dengan Bahar. Bahar, coba beritahu Udin. Setelah memberi Udin 100 miliar, sisa uang Kobayashi sekarang kurang dari 10 miliar. Meskipun masih banyak uang yang menggantung di luar tetapi belum jatuh tempo untuk ditagih. Lagi pula masih ada utang ke bank sebesar 80 miliar yang menunggu untuk dibayar. Mau dari mana lagi aku menyiapkan 50 miliar? Pak Udin tidak menerima negosiasi apapun.
Apa yang sudah dikatakan, itu keputusannya. Tidak bisa diubah, kata Bahar. Bahar, jika begitu, aku minta waktu 2 bulan, tapi selama 2 bulan itu, jangan biarkan Ichiro keluar dan bicara kepada media. Jangan sampai membawanya ke Jepang, kata Jiro cemas. 2 bulan. Baiklah, tunggu sebentar. Aku harus menyampaikannya dulu kepada Pak Udin, kata Bahar. Bahar buru-buru mengirim chat ke Udin. Udin belum menyelesaikan makannya di meja makan. Setelah membaca chat tersebut, ia menjawab, keputusanku tidak bisa diubah, aku akan membawa Ichiro ke Jepang, kecuali Jiro bisa menyiapkan 50 miliar. Tidak ada kemunduran waktu. Di kandang anjing milik Bahar, Ichiro juga sedang menonton TV. Jadi Ichiro tahu nyawanya dihargai 30 miliar. Dan ada banyak pembunuh bayaran dan gangster Jepang yang sudah tiba di Bandung. Ichiro merasa jika ditetap di Bandung, dia pasti akan mati dan itu hanya masalah waktu. Tapi kalau Udin punya ide untuk membawanya ke Jepang, Ichiro berani memberikan 80% saham Kobayashi kepada Udin. Keinginan Udin disampaikan Bahar kepada Jiro. Jiro, kukira permintaan Pak Udin sebesar 50 miliar itu sudah murah. Coba pikirkan lagi, jika Ichiro dibawa ke Jepang dan menjadi pemimpin Kobayashi, Ichiro jelas akan rela membayar lebih daripada harus mati di Bandung. Kau akan kehilangan segalanya. Baiklah, aku setuju, aku berusaha mendapatkan 50 miliar secepat mungkin. Katakan kepada Pak Udin, kata Jiro. Meskipun uang Kobayashi menipis, sebenarnya masih banyak tabungan pribadi Masao. Jadi Jiro tidak khawatir. Selama Ichiro tidak kembali atau mati, semua warisan ayahnya akan jatuh ke tangan Jiro. Kobayashi Pharmaceutical, deposito, uang tunai, barang antik, mobil, rumah. Semua peninggalan Masao akan menjadi milik Jiro. Jadi, untuk apa repot-repot selama Ichiro tidak muncul di Jepang? Hanya dalam 10 menit 50 miliar telah ditransfer ke rekening Udin. Pak Bahar beritahu Pak Udin bahwa 50 miliar telah ditransfer. Cepat bunuh Ichiro di situ, kata Jiro. Baiklah. Jika uangnya benar-benar sudah sampai, Ichiro pasti akan mati, kata Bahar. Bahar segera mengirim chat ke Udin. Jiro sudah mentransfernya, sudah dicek. Udin segera menjawab. Ya, sudah ada. Bagaimana kalau Ichiro dibunuh sekarang? Lalu direkam sebagai bukti untuk Jiro. Tanya Bahar. Udin tertawa. Jangan, biarkan dia tetap bersembunyi di kandang anjingmu. Sebagai bukti bahwa dia telah dibunuh, buatlah video palsu seolah-olah Ichiro sedang dibantai. Aku masih butuh Ichiro hidup-hidup. Den, kamu mau menyelamatkan Ichiro? Tanya Bahar lagi karena bingung. Benar. Harga 50 miliar itu terlalu murah untuk nyawa Ichiro. Ichiro akan kujadikan alat untuk membawa Kobayashi Pharmaceutical kepadaku. Jepang dan Indonesia dulu bermusuhan, uang yang kuperas sekarang tidak sebanding dengan saat Jepang memeras kekayaan rakyat Indonesia dahulu, kata Udin. Aku mengerti. Aku akan melindungi Ichiro dan mereka yasa videonya, kata Bahar. Di rumah keluarga Nata Prawira. Sony juga sedang membahas masalah Kobayashi Pharmaceutical saat makan malam bersama keluarganya. Aku merasa masalah di Kobayashi Pharmaceutical ini ada hubungannya dengan Pak Udin, kata Sony. Hendri yang duduk di sebelah Warni berkata, sama seperti dugaanku. Masao meminum obat untuk menyembuhkan kelumpuhan, tapi kemudian meninggal. Tadi aku mendapat kabar. Di pameran obat, Ichiro datang ke Tiandi untuk membeli formula obat lumpuh. Yang dimaksud Ichiro pasti obat buatan si Udin yang digunakan untuk mengobati kakek. Kurang wajar. Siapa yang menyuruhmu memanggil Pak Udin dengan sebutan itu? Sony menggebrak meja. Maaf, kek. Maksudku Pak Udin, kata Hendri terkejut karena Sony marah ketika ia memanggil Udin dengan kata si. Bersambung.